pertama Islam dunia, yaitu Masjidil Aqsa Mubarak. Dalam setiap tahun pasti kita akan mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj, seperti yang telah tercantum dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Saat ini kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak, masih di bawah kekuasaan Zionis Israel. Sampai dengan saat ini kita lihat sendiri bagaimana Muslimah Palestina kehilangan putra-putri mereka. Sampai dengan saat ini tidak sedikit dari orang tua di jalur Gaza kehilangan keluarganya, kehilangan rumah mereka, kehilangan harta mereka, kehilangan keluarga yang mereka cintai. Akan tetapi kita sendiri bagaimana kekuatan iman yang mereka miliki. Di tangan kirinya putra telah meninggal dunia, di tangan kanannya putri telah meninggal dunia. Akan tetapi luar biasa kekuatan iman yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dengan mereka mengangkat kedua tangan, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya putra dan putri kami yang dapat kami persembahkan untuk kiblat-Mu ya Rabb, untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis. Bagi kita umat Islam, isu Palestina adalah isu yang sangat mulia. Bagi kita umat Islam, isu Palestina adalah isu yang sangat istimewa, karena di sana ada kiblat pertama Islam dunia. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah sebelum tinggal landas ke langit yang ketujuh, yang kita kenal dengan Sidral Muntaha, dalam rangka menerima wahyu, melaksanakan perintah sholat di mana? Di Baitul Maqdis, yaitu di tanah Palestina. Panglima perang Islam dunia yang kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi pertama membebaskan Baitul Maqdis di mana? Di tanah Palestina. Sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, datang ke Baitul Maqdis dalam rangka menyerahkan kunci pembebasan Baitul Maqdis adanya di mana? Di tanah Palestina. Dengan demikian saat ini saudara-saudara kita di jalur Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa berani untuk melawan Zionis, musuh besar Islam dunia. Sedangkan jumlah muslim di dunia berjumlah 2,27 miliar, tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Sampai dengan saat ini para pasien di jalur Gaza tidak lagi punya tempat untuk dievakuasi. Tim medis dibantai, keluarga dari pasien dibantai. Sampai dengan saat ini kita lihat bagaimana pasien dari anak-anak dijahit luka mereka. Muslimah Palestina dijahit luka mereka tanpa menggunakan pembiusan. Akan tetapi luar biasa keimanan, kekuatan kesabaran, kekuatan ketabahan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina tidak pernah saya saksikan di negara lain. Mereka mengatakan bahwa sampai ke tingkat nyawa kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad kami. Roh kami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasad kami. Kami tidak pernah akan meninggalkan Palestina dan juga jalur Gaza. Karena bagi kami surga sudah di depan mata kami. Dengan demikian kami tidak terima jikalau kami dievakuasi atau disuruh pergi dari jalur Gaza. Kata masyarakat dan muslimin Palestina jalur Gaza, mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina. Kita di Indonesia, jikalau nanti di akhirat kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu bisa menjawab pertanyaan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Bang Onim, selama Bang Onim hidup di dunia, apa yang sudah Bang Onim perbuat untuk umat terbaikku yang telah berjuang dengan darah mereka, dengan waktu mereka, dengan harta mereka untuk mempertahankan awalul kiblatain, Masjidil Aqsa dan tanah Palestina yang diamanahkan tidak hanya kepada muslimin di Palestina, yang diamanahkan tidak hanya kepada negara Arab, akan tetapi diamanahkan oleh umat muslim di seluruh dunia, wabil khusus umat muslim yang ada di kota Pontianak. Saya yakin saudara-saudara kita di Palestina, darah mereka akan menjadi saksi. Putra-putri mereka yang telah meninggal dunia dibantai oleh Zionis akan menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Mereka sangat bersyukur dihadirkan di tanah Palestina karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14 tahun lebih saya berada di jalur Gaza bersama dengan anak yatim, bersama dengan para pejuang, bersama dengan warga sipil, bersama dengan para pengungsi, dan saya belum pernah melihat keberanian dari muslimin di negara lain selain ada di jalur Gaza Palestina. Kekuatannya sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana pejuang Palestina di jalur Gaza hanya dengan menggunakan baju training, kaos, sepatu sport, sendal, tapi bisa berhadapan langsung dengan kekuatan pertama dunia, yaitu Zionis, Amerika dan juga Inggris. Kita lihat sendiri bagaimana mereka membawa RPG dan diletakkan di tank Merkava Zionis. Ada nggak seperti itu di dunia ini yang punya kekuatan dan keberanian? Ada nggak yang rela atau berani meletakkan RPG atau melontarkan rudal langsung ke mana? Ke pusat jantungnya Zionis yang kita kenal dengan kota Tel Aviv. Nggak ada sama sekali yang pernah saya lihat selain dari kekuatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saat ini negara-negara tetangga, saudara-saudara kita di Yaman saat ini, detik ini sedang menghadapi 3 negara: Zionis Israel, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Dan sampai dengan saat ini negara-negara tetangga termasuk Lebanon, Suriah tidak mau tinggal diam melihat tangisan muslimah Palestina, tidak mau tinggal diam melihat bayi dibantai, tidak mau tinggal diam melihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza berjuang sendiri untuk melawan musuh Islam besar dunia, yaitu Zionis Israel. Dan tentunya tidak banyak yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka mengatakan bahwa wahai muslimin di dunia, wahai muslimin di Indonesia, kami tidak membutuhkan uang kalian, akan tetapi yang kami butuhkan adalah doa khusyuk, doa ikhlas dari muslimin yang ada di Indonesia untuk kami yang ada di Palestina. Biarlah kami berjuang, biarlah kami menghadapi musuh besar Islam dunia, Zionis Israel. Islam yang ada di luar tetaplah berada di luar untuk memberikan doa bagi kami, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kedudukan kami, menguatkan pasukan kami, menguatkan keimanan dan juga keberanian kami. Kita perlu bangga ada sebuah kaum yang jumlahnya hanya 2,3 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sudah lebih dari 17 tahun di bawah blokade oleh pihak Zionis Israel. Mereka berani berjuang mengangkat atas nama Islam. Mereka berani berjuang mengangkat namanya Masjidil Aqsa dan juga tanah Palestina. Nah, kita perlu bersyukur di kota Pontianak. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, apa yang kita minum selalu tersedia. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina mengorbankan jiwa dan darah mereka, akan tetapi rela untuk berkorban untuk Islam, Baitul Maqdis dan juga tanah Palestina. Salah satu hal yang sangat sederhana yang perlu kita lakukan hanya dengan mengangkat kedua tangan kita serta meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ansurna ikhwanana al-mujahidina fi Palestin
Allahumma ansur a'da wa a'daidin. Allahumma ansur ahluna fi Gaza. Allahumma ansur ahluna fi Yaman. Allahumma ansur mujahidina fi Suriah wa mujahidina fi Lebanon. Yang sampai dengan saat ini mereka tentunya sedang sibuk untuk berjuang. Kita malu, masyarakat bangsa Indonesia, salah satu negara yang telah berani mengangkat bendera merah putih bukan Amerika atau Inggris. Yang berani mengangkat, memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah siapa? Saudara-saudara kalian saat ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang tanpa makanan, yang berjuang tanpa air minum, yang berjuang tanpa listrik, tanpa obat-obatan. Merekalah yang pernah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, kita memberikan dukungan kepada Palestina juga salah satu amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita di Indonesia baru 100 hari menangis. Kita baru di Indonesia baru 100 hari melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Di Indonesia baru 100 hari menyumbangkan uang yang Allah titipkan kepada kita. Akan tetapi saudara-saudara kita di jalur Gaza Palestina bukan 1 tahun berjuang, bukan 2 tahun berjuang, bukan 10 tahun berjuang, akan tetapi mereka telah berjuang lebih dari 75 tahun. Semangat mereka tidak pernah redup, keimanan mereka tidak pernah turun, dan juga ketabahan mereka selalu meningkat. Karena mereka yakin bahwa ini adalah tanah yang diamanahkan kepada kami yang berada di barisan depan, di safil ula, yang mana akan kami pertanggungjawabkan tidak hanya kepada umat Islam di dunia, akan tetapi akan kami pertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kami ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai muslimin Palestina, selama antum berada di bumi Syam Palestina, apa yang sudah antum lakukan untuk kiblat pertama Islam dunia yang saya turunkan di tanah Palestina? Itulah salah satu tekad yang sampai dengan saat ini dipegang teguh oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Isu Palestina adalah isu kemanusiaan. Mereka ingin merdeka seperti Indonesia yang telah meraih kemerdekaan. Mereka ingin mendapatkan kesejahteraan seperti yang telah sejahtera oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, yang menjadi korban saat ini di jalur Gaza tidak hanyalah muslimin, akan tetapi teman-teman kita orang Kristen pun dibantai oleh Zionis Israel. Yang dihancurkan tidak hanya lebih dari 160 masjid, akan tetapi 3 gereja tertua di dunia diratatanahkan oleh Zionis Israel. Yang dihancurkan tidak hanyalah madrasah, akan tetapi sekolah Kristen yang ada di jalur Gaza pun diratatanahkan oleh Zionis Israel. Saat ini Zionis Israel sedang konsentrasi untuk membunuh seluruh etnis yang ada di jalur Gaza, baik Muslim maupun Kristen. Saat ini Zionis Israel sedang sibuk-sibuknya untuk meratatanahkan seluruh wilayah